Bisa dibuka di kotak kedua itu, Mbak. Kotak kedua. Nah, itu diklik. Kemarin itu saya kan jual Oh, ini sinyalnya nih. Gimana, Mbak? Gimana? Ini soalnya di layar saya itu nggak kelihatan ya, Mbak. Nggak kelihatan terbuka. Mungkin sinyalnya ya. Sinyalnya kurang bagus ya. Ini suaranya Mbak Denia juga terputus-putus. Mungkin sinyalnya kurang bagus ya. Atau yang lain saja. Iya, Bu. Ya, ini sinyalnya di tempat saya nggak kebuka sih, Mbak. Jadi nggak kelihatan. Cuman kelihatan accurate 4 dari tadi belum buka data. Mungkin karena sinyalnya kurang bagus, jadi ini gitu nggak kelihatan. Mungkin yang lain ya, atau kelompok lain ya. Kalau kelompok 7 terkendala, kita lanjut ke kelompok lain dulu saja. Ya, terima kasih Mbak Denia. Baik, saya lanjutkan ke kelompok yang lain dulu. Ini Mbak Citra dari tadi masuk keluar sinyalnya nggak bagus ya Mbak ya? Iya Ibu, mau join lewat laptop tapi keluar masuk terus. Iya. Oh iya dari tadi Mbak Citra ki 05 apa tiap masuk keluar lagi, masuk keluar lagi. Baik, saya lanjutkan kelompok yang lain ya. Baik, kelompok 5. Kelompok 5 ada sebentar. Kelompok 5 itu ada Mbak Anissa Eka, ada Mbak Anita, ada Mbak Cindy, ada Mas Kian, dan ada Mas Hanif. Yang dulu presentasi kelompok 5 siapa? Mbak Anissa Eka atau siapa ya? Iya, Anissa Eka ya, Mbak Anissa Eka, karena di sini sudah saya tandai, sudah ada. Mas Kian bisa mendengar suara saya, Mas? Bisa, Bu. Ya, Mas Kian pakai apa? Pakai laptop. Mas Kian belum pernah presentasi ya? Belum. Ya, Mas Kian bisa share screen ya. Kita coba. Silahkan bisa di share screen. Baik. Ya, buka data. Mas Kian? Iya, Bu. Kok hilang ya? Ini memang belum dibuka ya datanya ya? Sudah itu, Bu. Kok di saya, tempat iya, saya sudah. kok masih munculnya accurate gini ya, Mas ya? Oke. Ini apa ya, Bu? Oh, sudah. Apa? Yang mana? Ini toh? Ini. Oh, sudah, Nje. Ini sudah. Ini iya. Mas Giat mau tanya ini, pengumuman informasi terkait PPN Oh, ini enggak, toh? Bu. Oh, tak kirain mau tanya ini. Kalau ini karena mungkin Mas Gian dulu pakainya ini versi education ya Mas ya. Ini dari sekolah atau dulu? Nah, karena sekarang ada kenaikan Ini PPN 11. Bu, saya download punyanya Ibu nggak bisa itu. Terus pakai ini. Bisa. Nah, nggak apa-apa pakai ini nggak apa-apa. Nah, itu Mas, ini ada informasi seperti ini karena sekarang kan tarif PPN naik toh. Nah, itu maksudnya dia memberitahukan itu mungkin seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Langsung ke persiapan aja, Mas. Kita di setting awal dulu. Persiapan, kemudian persiapan singkat. Persiapan singkat. Kembali ke awal daripada membuka ini satu-satu, ke awal aja. Nanti yang sudah diisikan dilanjut, Mas. Yang sudah diisikan tidak terhapus ya. Pilih yang mahir. Oke, lanjut. Oke, mata uang. Setting mata uang sudah di setting Mas Gian. Oke, lanjut informasi perusahaan. Oke. Lanjut informasi pajak. Oke, sudah masuk semua. Lanjut
Jadi mata uang dan info perusahaan sudah dimasukkan, kemudian kita masuk ke bagian yang kedua. Oke. Mas, yang atas ini kok masih kosong kenapa, Mas? Yang mana itu? Kas dan bank. Ini saya pakai menu ekspor impor itu loh, Bu. Oh, gitu. Mas bagian pakai menu ekspor impor. Ini sebenarnya kalau pakai menu ekspor impor, kalau misalnya mau diedit juga bisa, Mas, ditambahkan. Yang kas dan bank itu bisa diedit juga. Kalau ada isinya loh ya. Ini itu akun kas dan bank itu akun header ya, Mas ya? Bener nggak saya? Iya, di accurate-nya sendiri dijadikan satu cash and bank Coba. gitu. Iya, maksudnya ini harusnya header kan nomor akunnya. Kan ini harusnya kan kas dan bank. Ini berarti saya hapus gitu, Bu. Coba diklik kas dan banknya. Izin masuk, Bu. Ya, silakan Mbak Anissa. Itu di kelompok kita emang akun headernya juga dimasukin gitu, Bu. Iya, Jadi iya. terus Terus coba diklik Mas Gian, kas dan bank, diklik. Kas dan bank ini kemudian Mas Gian ubah, bisa. Bu, sudah ini ubah itu. Ini di oke, dibatal, coba dibatal, oke. Kas, coba kas diklik. Kas diklik, aduh. Ya. Nah, bagian akun kas dan bank. Oh, ini sudah ya. Sudah dimasukkan ke headernya ya. Tapi kok saldo kas dan banknya tidak bertambah ya. Terus lagi oke, Mas. Oke, ini berarti sudah oke. Terus masuk yang kedua, Mas. Yang bank BCA coba saya coba cek yang bank BCA. Bank BCA diklik. Ini juga sudah oke sebetulnya. Ya, nggak apa-apa, Mas. Berarti sudah. Kalau di accurate itu tidak ada pilihan header dan detail. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini. Kalau misalnya dia mau menjadi header, berarti detailnya itu ada di bagian dari akun apa, ini bisa diklik, gitu maksudnya. Kalau tadi saya cek di tempatnya Mas Gen, berarti sudah oke. Nah, teman-teman yang lain yang mau menggunakan akun header dan itu, akun header dan detail itu bisa seperti itu. Gitu ya. Oke. Baik, lanjut. Untuk selanjutnya kan pelanggan dan pemasok ini saya impor itu gagal terus. Yang mana ya di anunya apa? Apa namanya? Peringatannya apa, Mas? Sebetulnya saya belum masuk ke ini ya, Mas ya, belum masuk ke untuk impor dan ekspor. Karena untuk impor dan ya, nanti saya akan coba jelaskan untuk yang impor ekspor di menu untuk yang siklus manufaktur. Itu Mas Gian? Ya, nanti dimasukkan. Mbak, Mas, kembali ke akun dan daftar lain tadi, Mas. Ya. Untuk daftar lain coba diklik. Oh ya, sebentar. Oh ya, udah ke daftar lain. Nah, teman-teman bisa masukkan ini ya. Tadi misalnya PPN, kemudian syarat pembayaran itu bisa dimasukkan di sini. Kalau mau dimasukkan di sini, kalau tidak ya nanti pas mau buat baru, buat ininya lagi. Pas mau buat belum ada, dibuat lagi seperti itu.
Untuk yang daftar akun, Mas, kembali ke daftar akun. Ya. Nah, saya mau jelaskan ini maksud saya. Akun piutang, kemudian akun utang, kemudian akun ke bawah lagi, Mas, persediaan punya nggak? Kalau nggak ada, ya akun persediaan kalau ada, atau akun aset tetap, itu tidak bisa diisi nilai rupiahnya. Jadi tidak bisa masuk. Pasti tidak bisa masuk. Nah, kapan bisa masuk? Ketika teman-teman sudah memasukkan daftar pemasok atau daftar pelanggan. Jadi kalau pelanggannya dimasukkan si ABC beserta saldonya, otomatis nanti piutangnya akan terisi. Jadi sistem di accurate akan seperti ini. Beda dengan yang di Mayop. Kalau yang di Mayop itu kan dimasukkan dulu, kemudian nanti di-match-kan dengan buku besar pembantu. Nah, kalau di sini itu dimulai dari buku besar pembantunya dulu, baru nanti akan di-generate ke buku besar. Seperti itu. Itu ya. Jadi di sini pasti tidak bisa memasukkan akun hutang dan lain-lain. Itu Mas Gian nanti, jadi karena punya Mas Gian daftar pelanggan dan pemasoknya belum ada, otomatis saldo pelanggan dan pemasok kan belum dimasukkan. Jadi pasti daftar piutang dan utangnya tidak bisa terisi gitu Mas Gian. Ya, baik, silahkan dilanjutkan. Ke part berikutnya pelanggan dan pemasok tadi sudah ya? Yang tidak bisa yang tidak bisa diimpor tadi ya. Baik. Terus lanjut ke proyek dan departemen tidak ada, tidak usah diklik. Karena kita ibaratnya belum ke proses produksi ya, tidak usah pakai proyek dan departemen. Kemudian persediaan juga tidak ada ya Mas ya. Karena tadi saya cek di akunnya hanya ada perlengkapan, jadi tidak ada persediaan. Di bagian persediaan, nggak ada toh? Nggak ada tadi kayaknya. Terus langsung ke aset tetap. Coba aset tetapnya sudah dimasukkan. Belum, Oh, Bu. kita coba masukkan dulu Mas. Daripada ini kosong-kosong, coba dimasukkan yang pelanggan dulu. Coba. Pelanggan dulu satu, yang pemasok kan sama ya dengan pelanggan. Nah, bisa pilih tambah Mas. Ini yang pelanggan dulu. Tipenya sama Mas, tipenya umum aja semua. Kecuali kalau tipe ini bisa ditambah misalnya anak perusahaan, kan dia punya hubungan istimewa. Nah, itu bisa. Tapi kalau misalnya tidak ada ya umum saja. Nah, kita ke kolom pelanggan Mas, bisa diklik. Bukan yang di sini, yang di atas. Diklik dulu. Nah, tambah. Coba satu aja. Nah, silakan diisi satu aja punyanya Mas Kian. Satu pelanggan aja. Nanti yang pemasok kan sama dengan pelanggan. Saya buka Excel-nya dulu ya, Bu ya. Ya. Nggak apa-apa. Nah, satu aja tuh. Yang pertama. Yang data aja, yang ada aja datanya nggak apa-apa. Itu yang harus ada tuh yang di blok kuning itu. Yang harus ada. Kalau yang lain dikosongi boleh. Termnya. Oke. Nah, ini termnya karena tadi belum diatur berarti dibuat baru. Kalau tadi yang di depan itu di bagian daftar lain sudah diisi, tinggal dipilih termnya yang mana. Tapi karena di situ belum ada, dibuat dulu.
Tapi salat. Anak terus aku salat. Di stop dulu. Akak stop dulu TV-nya, sholat dulu. Sepuluh itu dapat diskon berapa? Tulis aja 20 Mas. 2 itu. Masuk dapat diskon 20%, oke banget. 2 1 tempo 30 ya. Keterangan diisi 210 N30. Oke aja. Itu bisa tunai enggak? Kalau tunai ya diklik tadi yang kalau apa namanya tunai COD syaratnya seperti itu. Oke, penjualan nggak usah Mas. Nggak usah. Nah tadi ada yang di bagian temin tadi ada saldo ya Mas ya. Nah ini ditulis saldonya Mas. Saldonya. Nah saldonya berapa untuk PT itu? Nggak ada. Nggak ada ya? Atau ditulis yang ada saldonya Mas 6 juta yang virgin. Ada gitu ya Bu. Ya, atau nanti diganti yang virgin itu ya dianggap ada dulu aja. Nanti dihapus nggak apa-apa biar kelihatan di bagian di part saldo tadi loh. Ya, oke. Pertanggalnya pertanggal tadi. Pertanggal Mas Dian masukkan saldo awal tadi tanggal berapa? Mas Dian tadi kan masukkan saldo awal ada pertanggalnya tuh. Nah, itu pertanggal berapa? Oke. Seperti ini. Nah, ini salah satu contoh aja. Nanti bisa dihapus. Ya. Itu kemudian Mas Dian bisa cek di akun dan daftar lain tadi. Ya. Untuk piutangnya sudah masuk belum, Mas? Belum masuk ya? Belum. Coba diklik, Mas. Oh, belum masuk ya. Baik. Oke. Oke, Mas. Saya, Mas. Coba di neraca percobaan, Mas. Di neraca percobaan bisa. Oh, di sini ya. Oke. Naik, Mas. Oh, piutangnya juga belum masuk ya, Mas ya? Harusnya dia masuk. Karena tadi daftarnya sudah ada. Baik, coba nanti ya, Mas ya. Kita coba masuk ke Aktiva tetap dulu aja. Aktiva tetapnya kosong ya. Baik, sekarang kita coba isi untuk Aktiva tetap. Yang pertama yang diminta untuk mengisi itu adalah tipe aset tetap kena pajak. Nah, untuk tipe aset tetap kena pajak ini itu diisi sesuai dengan aturan perpajakan, Mas. Jadi di situ teman-teman juga bisa Google ya, googling di aturan perpajakan. Jadi penyusutan pajak. Nah, jadi penyusutan berdasarkan pajak di situ ada yang pertama adalah contoh satu aja ya. Contoh satu aja bisa dimasukkan. Jadi di situ ada bukan bangunan dan ada bangunan. Bukan bangunan sendiri kelompoknya ada 4 ya kalau nggak salah, 3 atau 4 ya. Ada 4 betul. Jadi yang pertama bukan bangunan kelompok 1. Ya, Mas coba kembali ke yang tadi dulu. Nah, tambah dulu. Tipe aset tetap yang pertama adalah bukan bangunan kelompok 1. Tulis. Bukan bangunan kelompok 1. Metode penyusutannya tinggal dipilih. Tadi kalau saya lihat di kelompoknya Mas Gian adalah garis lurus, berarti pilih garis lurus. Sesuai aturan pajak, di situ hanya ada 2 aturan atau 2 metode penyusutan, garis lurus dan saldo menurun. Estimasi umur pajak berdasarkan aturan adalah 4 tahun.
4, kemudian di oke, nanti tarifnya otomatis keluar 25%. Nah, seperti ini. Nanti disesuaikan yang di aturan pajak, bukan bangunan kelompok 2, bukan bangunan kelompok 3, terus bangunan kelompok 1 dan bangunan kelompok 2. Bangunan permanen dan bangunan tidak permanen. Nanti dimasukkan semua. Kemudian setelah itu, Mas Gian ke kolom tipe fixed asset tipenya. Nah, itu tipe sesuai dengan bagan akunnya Mas Gian. Misalnya ada tanah, ada gedung, ada bangunan, itu tambah di situ. Contoh satu aja. Tambah misalnya tanah, misalkan, atau bangunan silakan, atau peralatan, atau mesin silakan yang mau ditambahkan. Oke, tanah. Kemudian pilih yang ya tanah. Tipe aset tetapnya bisa dipilih. Nah, itu tanah kan tidak didepresiasi, Mas. Jadi coba itu enggak ada pilihannya ya. Mas, yang tipe aset tetap tadi pilihannya apa aja? Diklik, coba. Oh, di anu aja ditulis aktiva pajak baru. Oke. Nah, tipe asetnya tipe aktiva tetap pajaknya tulis tanah aja. Terus atau bukan bangunan, Mas. Tanah aja deh, Mas. Tanah aja nggak apa-apa. Terus masuk tidak didepresiasi. Ya. 0 aja ditulis 0. Oke. Oke. Nah, berarti ini pilih tanah. Oke. Nah, seperti itu. Nanti dilanjutkan ke bawah. Kemudian aktiva tetap ini diklik lagi. Ini detailnya. Jadi tanah misalnya ada peralatan tipe besarnya misalnya usahanya Mas Gian apa nih Mas? Kelompok 6. Kelompok 6 itu usahanya apa Mas? Saya nggak hafal. Kelompok 6. Mas Gian kelompok 5. Usahanya usaha biro perjalanan. Misalnya usaha biro perjalanan itu punya printer. Printer kan masuk peralatan. Kemudian ada komputer. Nah, di sini detailnya. Jadi printer, komputer, dan seterusnya ada di sini. Nah, coba tambah satu, Mas. Tambah. Oke, tipe aktifannya coba diklik. Ini belum ada ya. Misalnya kita memasukkan komputer. Coba ini diklik. Ya, tipe aktiva tetapnya. Bukan. Ini harusnya peralatan. Mesin dan peralatan atau apa terserah. Oke, terus. Nah, itu ditambah. Misalnya itu masuk bukan bangunan kelompok 1 contoh. Masa manfaatnya 4 tahun misalnya. Nah, taksiran umur oke. Nah, seperti ini. Ya, keterangan diisi nama asetnya. Nama asetnya apa? Ini tanggal beli sama tanggal pengadaannya nanti disesuaikan ya tanggal berapa. Ya, kuantitasnya 1, misalnya ada 5 ya ditulis 5. Kalau misalnya komputernya tipenya beda-beda mau dipisahkan ya dipisahkan seperti itu. Kemudian umur bulan aktiva berapa tahun? Misalnya 4 ya. Jadi kan masanya 4 ya. Contoh ini contoh aja nanti disesuaikan. Bisa diedit kok. Kemudian metode penyusutan dipilih garis lurus misalnya. Terus akun aset ya. Nah, itu pilih yang mana peralatan ya berarti ya. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan, akun beban penyusutan ada nggak? Ya, beban penyusutan peralatan. Oke. Seperti ini. Kemudian pengeluaran, Mas. Jangan lupa yang di pengeluaran diatur. Ini umum, kemudian pengeluaran. Di kotak kecil sebelah umum. Ya, diklik. Nah, ini dicari dia itu pengeluarannya itu dia dari mana, akun apa gitu. Jadi kayak misalnya modal awal ya ditulis opening balance misalnya. Ini opening balance. Jadi asetnya itu asalnya itu dari opening balance. Nah, ini dimasukkan sudah opening balance sudah masuk atau modal ya boleh atau opening balance nggak apa-apa. Terus jumlahnya dimasukkan. Nah, nilai peralatannya berapa? Nah, kemudian baru disimpan. Nah, nanti daftar asetnya baru masuk seperti itu. Oke, lanjut ke berikutnya, Mas. Nah, ini sudah masuk daftarnya. Coba dilanjut.
Coba dilanjut dulu. Diakhiri, Mas. Akhir. Ya, selesai. Teman-teman, setelah ini itu teman-teman juga bisa edit di sini di bagian ini. Misalnya aset tetap tadi mau diedit, berarti klik aset tetap ini, Mas, bisa diklik. Nah, ini mau ganti ya di sini. Misalnya daftar aset tetapnya sudah ada nih di sini. Ini baru yang tadi yang tambah tadi. Ini daftar aset tetap, Mas, yang kita punya. Yang masuk saldo. Nah, ini. Seperti itu. Kalau misalnya mau ganti neracanya, coba di daftar, Mas. Daftar, misalnya kita mau lihat ya daftar akunnya, nah itu bisa diganti di sini. Ini akun piutangnya kok belum masuk ya? Apa tadi settingnya belum ada ya? Coba Mas diisi, Mas. Oke, coba diisi. Yang bawahnya, Mas. Yang bawahnya. Aset tetapnya sudah masuk ya kalau aset tetapnya? Coba. Ini sudah masuk kan? Peralatannya 5 juta. Saya penasaran dengan piutangnya tadi. Tadi kan sudah dimasukkan saldonya. Coba didaftar Mas. Coba didaftar, diulang. Didaftar, kemudian pelanggan ya. Pelanggan di atas. Atas. Ya. Iya, itu udah betul. Kenapa? Gimana Mbak Fiska? Preferensi itu mungkin belum diatur. Oh iya Mas, coba Mas di reference Mas. Bukan di sini, di persiapan. Ya. Akunnya ya. Coba di penjualan Mas, atau di akun default-nya kali ya. Di penjualan dulu aja. Mata uang kayaknya Bu. Default mata uang. Coba Mas di default mata uang Mas. Default mata uang atas Mas. Ini nih. Bawahnya fitur akun default mata uang. Ya. Oh iya betul. Akun hutang. Ini benar ya Mbak? Sudah akun piutang. Sudah itu Mbak. Coba di penjualan Mas. Apa penjualannya harus diisi ya? Enggak itu. Enggak ada itu di sini juga. Akun default barang kan juga enggak. Saya masih penasaran ini kok bisa enggak muncul ya? Kalau default mata uang tadi sudah. Coba di close Mas. Di close. Pelanggannya diklik. Pelanggan Mas. Yang di atas. Ini Mas di atas. Ini kan ada tipe aset tetap, daftar akun pelanggan. Di tombol atas, bukan di ini nih. Ya, pelanggan juga boleh. Ini kan sudah dibuka Mas Gian nih. Oke. Coba diklik lagi PT Sakura Indah tadi. Oke, termin coba diklik. Tanggal. Mas, ini tadi saldo awalnya per tanggal berapa ya? Benar. 01/01/2022 benar ya? Enggak, yang tadi saldo awal tadi benar ya? Saya lupa angka 2021. Iya. Berarti ke daftar akun coba. Daftar, coba. Coba saya oke aja ya. Iya, coba boleh. Oh, nggak bisa Mas, berarti benar ini. Terus penjualan coba Mas. Berarti 22 benar. Saldo awal tidak dapat dibuat, kolom pelanggan tidak boleh kosong. Kolom pelanggan tidak boleh kosong. Coba. Oke. Penjualan Mas, coba di penjualan. Ini cuman keterangan tuh. Coba lagi. Oke. Nah, malah jadi tidak boleh di kolom pelanggan, tidak boleh kosong. Ini yang mana ya? Oke aja Mas.
Sebentar. Dibatal aja. Batal. Ini pelanggan itu yang harus diisi apa aja tuh? Yang harus ada. Nomor. Ini kok di merah. Mas, ini kotak kuning ini apa ya? Bisa diklik, Mas? Ini loh, nomor pelanggan. Ini kan ditandai segitiga kuning tuh. Bisa diklik. Oh, nggak ada ya. Nama pelanggan, telepon, kontak, saldo. Benar itu? Coba akun piutangnya. Nggak bisa ya. Bisa ya? Ibu izin masuk. Ya, silakan Mbak Dela. Gimana Mbak? Itu yang di akun default mata uang tadi yang dilingkan itu bukan akun yang di daftar akun ini. Coba Mas. Tadi akun persiapan preference yang default. Yang nah mana? ini kan akun receivable rupiah. Kalau di daftar akun tadi piutang gitu aja kan Bu? Coba. Nah, ini nggak ada akun piutang ya? Iya. Lagi akunnya skondi iki. Bu, izin masuk dulu, Bu. Coba dibatal, Mas. Coba ke daftar akun, Mas. Iya. Aduh, daftar akun. Lah tadi akun piutang rupiahnya kan dia nggak ada di sini juga. Coba scroll ke bawah Ibu. Coba ke bawah, Mas. Bawah lagi. Terus. Nggak ada. Bawah lagi. Lagi, Mas. Udah ya? Habis ya? Tapi tadi kalau dipilih juga bisa nggak? Di preference tadi. Bu, Oh ini Bu, izin ada masuk, Bu. ada Bu. Mana? Di atas ini 1103. Oh ini ya. Oh iya bener. Oh iki 6 juta ini muncul yang gini bener. Bener Mbak berarti ya. Betul. Ini 6 jutanya tadi yang diisi masuk sini karena default uangnya tadi diganti aja Mas Gian. Diganti preference-nya tadi ya. Coba diganti. Akun piutangnya tadi belum berdiri sendiri ya kan? Atau saya buat akun baru piutang gitu. Sudah punya, Mas Gian sudah punya akun piutangnya. Coba akun piutangnya yang dicek. Kebenaran akun piutangnya. Ya, akun piutangnya tadi udah ada toh. Jangan yang ini toh. Piutang yang ini. Tapi kok tadi nggak muncul ya? Coba akun piutang. Oh, kelompoknya apa nggak piutang? Piutang kan tadi. Coba ini diklik juga boleh. Yang tadi diklik dulu coba. Yang tadi, yang 6 juta tadi yang ada. Izin masuk, Ibu. Mas, akun piutangnya bisa diklik. Akun receivable. Bener itu. Tapi kok tadi nggak bisa muncul ya? Kalau misal apa namanya Bu, ini kan saya kan waktu mengimpor itu kan tidak menghapus akun-akun sebelumnya gitu loh Bu. Jadi mungkin dari bawaannya dari accurate-nya sendiri gitu. Sebetulnya bisa juga Mas dihapus. Itu kan bisa diganti tadi preference-nya. Preference-nya bisa diganti. Tapi mungkin karena sudah nge-link, jadi nggak bisa. Itu aja diganti Mas. Wes itunya aja yang diganti. Akun piutangmu yang di atas tuh dihapus dulu toh.
Terus habis itu yang ini diganti nama piutang yang tadi gitu aja. Karena itu sudah terisi sih, karena sudah terisi yang 6 juta tadi. Coba yang, iya karena sudah terisi yang 6 juta tadi. Gitu aja Mas ya. Jadi kesalahannya di link preference-nya tadi. Yang disampaikan Mbak Dela dan teman-teman tadi. Ya, Bu. Ya, baik. Sudah ya berarti untuk setting awal sudah bisa. Oh ya, satu lagi yang mau saya sampaikan, nanti berarti opening balance ini harusnya saldonya sama dengan 0 ya. Saldo ini harus sama dengan 0. Misalnya tidak 0, kalau misalnya debit dan kreditnya itu debit dan kreditnya itu sudah oke. Tadi mungkin tidak opening balance ya. Tadi saya kalau opening balance tadi di awal berarti kan nanti tidak 0. Asetnya itu loh, langsung ke modal aja juga nggak apa-apa. Enggak ya, kalau ke modal nanti modalnya beda. Ya udah opening balance. Nah nanti dipastikan saldo debit dan kreditnya itu sama dengan 0. Nanti kalau tidak 0 biasanya itu karena kita belum melakukan proses penyusutan atas aset tetap. Jadi nanti teman-teman setelah setelah debit dan kredit oke, sudah dimasukkan semua saldonya, pasti selisihnya itu sama dengan akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi penyusutan nanti kalau teman-teman sudah melakukan proses akhir bulan, otomatis nanti pasti sama debit dan kreditnya. Mungkin ada teman-teman yang lain sudah sampai situ, sudah sampai balance debit kreditnya ada? Ini saya stop share nih, Bu. Ya, boleh. Makasih Mas Iya, Kia. kreditnya sudah balance, Bu. Terus akun opening balance-nya 0. Oke, Mbak Fiska coba bisa share screen? Baik, sebentar, Bu. Ya, baik. Tadi yang bantu jawab Mbak Dela sama siapa ya? Tadi yang bantu jawab Mbak Dela sama Mbak Fiska sama siapa lagi ya? Ini saya masukkan nilai partisipasi. Tadi yang bantu jawab Mbak Dela, Mbak Fiska, sama siapa lagi ya? Ada yang belum saya masukkan, yang bantu Mas Gian tadi? Sudah? Baik, silahkan Mbak Fiska. Mbak Fiska masih di layar, saya masih di layar buka data perusahaan Mbak Fiska. Belum membuka datanya. Benar, Bu. Sepertinya ada. Ya, baik. Baik, langsung ke Mbak, neraca percobaan aja. Oke, naik Mbak. Stop dulu. Utang, oke. Itu modalnya ya, terus utang, terus account payables. Sudah masuk, berarti daftar pelanggan masuknya udah masuk ya? Oke, coba dicek di pelanggan dan pemasok. Oke, sudah masuk semua. Kemudian lanjut ke aset tetap, daftarnya, aktiva tetapnya. Oke, digeser. Kemana? Geser ke sini, geser ke aktiva tetap aja. Yang aktiva tetap, kalau tipe FA-nya nggak usah. Oke. Saldonya mana Mbak? Oh ini ya nilainya ya. Oke, lanjut ke neraca percobaan. Mbak Fiska berarti sudah melakukan proses akhir bulan ya Mbak? Belum, Bu. Enggak tahu. Coba akumulasi penyusutannya sudah keluar? Akumulasi penyusutan itu hanya yang bangunan aja, Bu. Yang sebelumnya itu enggak. Oh, yang sebelumnya? Maksudnya yang untuk yang aset tetap yang lainnya itu enggak ada ininya. Oh, karena perolehannya baru di tahun itu ya? Iya. Coba yang akumulasi penyusutan yang bangunan di neraca percobaan boleh? Oke, naik Mbak, naik. Biaya cost, building, office, printing equipment, printing supplies, terus naik lagi. Yang akumulasi penyusutan bangunan yang mana? Oh, kok hilang? Tadinya ada.
Ini. Oh, ini building nih, Mbak. Akumulasi depresiasi building. Ini bukan? Beda. Oh, nggak ada berarti. Harusnya melakukan proses akhir bulan dulu baru dia bisa tergenerate. Tapi nanti di akhir bulan saja nggak apa-apa. Jadi nanti dia 2 bulan, Mbak, otomatis. Bulan Desember sama bulan Januari. Harusnya selisihnya itu sama dengan ini. Akumulasi depresiasi buildingnya ini karena belum dilakukan proses akhir bulan, Mbak Fiska. Gitu. Ini sudah oke, sudah bagus. Nanti tinggal proses akhir bulannya. Nggak usah nanti aja di akhir, nggak apa-apa. Setelah transaksi Januari di input, otomatis nanti akumulasi penyusutannya 2 bulan dengan yang Desember untuk yang building. Untuk yang aset yang lain karena perolehannya semua di Januari 2022, otomatis dia terdepresiasi 1 bulan. Gitu Mbak Fiska. Baik, terima kasih Mbak Fiska. Oke. Baik, teman-teman yang belum selesai, mungkin untuk sesi hari ini atau pertemuan hari ini, teman-teman silakan bisa selesaikan untuk proses accurate-nya. Jadi untuk transaksi mungkin saya akan minta teman-teman membuat untuk minggu depan. Untuk minggu ini silahkan yang belum selesai memasukkan setting awal, bisa dimasukkan terlebih dahulu. Gitu. Karena kemarin kan libur ya, teman-teman, saya kan juga mintanya kemarin bisanya dulu, nggak apa-apa. Jadi sekarang untuk minggu ini silahkan diselesaikan untuk setting awal. Minggu depan kita masuk ke transaksi, gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, masih ada waktu sekitar 7 menit bagi teman-teman yang mau kuliah lagi. Biasanya teman-teman ada yang kuliah setengah 2 ya. Nah, teman-teman yang mau kuliah lagi, masih ada waktu sekitar 7 menit. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Jadi targetnya, ya silakan Mbak Citra. Untuk pengeluaran aset tetap, kalau pakai akun kas di bank itu boleh nggak, Bu? Kalau kas di bank itu untuk pembelian aset baru, Mbak Citra. Kalau pakai akun kas di bank, nanti ngelinknya ke kas dan banknya. Kas dan banknya. Kalau kas di bank itu lebih ke membeli aset baru gitu, Mbak Citra. Gitu ya. Bukan dari saldo awal, gitu Mbak Citra. Ya. Jadi Baik. mending saya ganti aja ya, Bu? Iya, kalau saya mending tidak pakai itu karena keterangannya nanti kita tidak bisa memisahkan mana yang perolehan saldo awal, mana yang dari aset baru. Itu Mbak Fiska. Mbak Citra. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, baik. Yang lain ada? Baik. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan ya. Mohon maaf tadi saya terlambat dalam masuk ke kelas Zoom. Karena tadi ada kegiatan halal bihalal, saya mohon maaf. Jadi memundur waktu kuliahnya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Silahkan yang setelah ini masih mau ada kuliah, semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu.